Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Ortega, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SMP Negeri 01 Buana Pemaca. Hari ini saya bersama Pak Okta Priyadi. Beliau adalah guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, hari ini kami akan melaksanakan percakapan praobservasi kegiatan supervisi akademik. Baik, selamat pagi Pak. Pagi Pak. Iya, apa kabarnya Pak? Baik, sehat Pak. Oke, baiklah Pak. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi supervisi akademik, di mana tujuan supervisi itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan ya Pak ya. Nah, dan kita melakukan percakapan praobservasi ini sebagai persiapan awal bagi Pak Okta sebelum Bapak melakukan kegiatan pembelajaran, agar nanti kegiatan pembelajaran Bapak dan Bapak lebih siap. Nah, serta Bapak lebih percaya diri sehingga nanti kegiatan pembelajaran itu dapat menampilkan kegiatan pembelajaran yang terbaik untuk siswa kita ya Pak ya. Oke, baiklah Pak, pada sesi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Okta. Yang pertama Pak, apa Pak tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti pada saat kegiatan observasi Pak? Ya, tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan di sini memahami dan mempraktikkan prosedur tes dan pengukuran kebugaran jasmani secara sederhana Pak. Dengan menggunakan tes, blik tes dan standing board jam. Oke, baiklah Pak. Jadi tujuan pembelajaran Bapak adalah agar siswa mampu memahami dan mempraktikkan prosedur dan tes pengukuran kebugaran jasmani ya Pak ya. Oke, baiklah Pak. Kemudian Pak, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan pada saat proses pembelajaran nanti Pak? Ya, sebenarnya ada dua area yang saya kembangkan. Yang pertama itu di pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama pengetahuan, saya ingin siswa memahami dan dapat menyimpulkan kegunaan dari tes kebugaran jasmani dan manfaatnya Pak. Dan keterampilannya, siswa dapat melaksanakan dan memahami serta bisa melakukan dalam pembelajaran tes kebugaran jasmani nanti. Iya, jadi ada dua ya Pak ya areanya, pengetahuan tadi, memahami, dan siswa mendapat keterampilan untuk mempraktikkan itu tadi Pak ya. Oke. Baiklah Pak, pertanyaan selanjutnya ya Pak ya, saya ingin mendengarkan lah Pak, bagaimana rancangan yang ingin Bapak terapkan di kelas, ya, misalnya strateginya bagaimana, nanti Bapak model pembelajarannya bagaimana, kemudian metode pembelajaran nanti yang akan Bapak terapkan itu bagaimana? Saya menggunakan strategi pembelajarannya menggunakan berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa Pak. Dan metode pembelajarannya saya menggunakan nanti pembagian antar kelompok, yang mana saya bagi siswanya nanti ada yang mencatat dan ada yang melaksanakan Pak. Dalam tesnya itu tes blik tes, dua orang yang dibutuhkan, yang satu mencatat, satu pelaksanaan, di mana blik tes nanti itu berdasarkan level-level tertentu, yang mana di kemampuan siswa itu berbatas di bagian apa, misalkan level 1 nanti ada berapa tempat bolak-baliknya larinya sampai dia kemampuannya sampai titik akhirnya apa. Dan yang kedua saya menggunakan tes standing board jump nanti, di mana siswa melompat tanpa awalan ke tempat yang dituju atau ke depan dengan menggunakan meteran. Oke, baik Pak. Jadi Bapak akan menggunakan strategi berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa ya Pak ya. Kemudian Bapak menerapkan pembagian kelompok tadi ya Pak ya. Nah, sehingga nanti siswa yang satu mencatat, satu mempraktikkan, nanti siswa bergantian ya Pak ya. Oke, baik Pak. Kemudian Pak, media pembelajaran apa yang akan Bapak pakai untuk menerapkan pembelajaran yang Bapak ceritakan tadi Pak? Ya, sebenarnya media yang saya akan lakukan itu seperti satu tip ialah untuk blik tes tadi Pak, sudah itu kerucut
yang mana untuk pembatas awal lari sampai ke titik yang berikutnya. Setelah itu meteran dan tempat lapangan, Pak. Oke, baik Pak. Jadi medianya sound system tadi ya Pak ya, kemudian kon ya, kemudian meteran untuk mengukur tadi ya Pak ya. Nah, kemudian lapangan itu sendiri Pak ya. Nah, ya itu. Baik Pak. Mengenai waktu pelaksanaan Pak, karena kan kita sekarang sedang semester ini ya Pak ya, sumatif akhir semester ya Pak ya. Nah, jadi waktu pelaksanaan nanti direncanakan kapan Pak? Ya, kalau saya sebenarnya di bulan 2 saja Pak, sebabnya di bulan 1 itu kita awal masuk banyak kegiatan, apalagi kita akan pengadaan O2SN di sekolahan kita, banyak harus persiapan, kemungkinan uang dan waktu yang tepat di bulan 2 nanti Pak, awal bulan. Jadi di sekitaran awal bulan Februari ya Pak ya. Pak. Oke, nanti saya akan konfirmasi lagi ya Pak ya. Nanti ketika proses pembelajaran saya akan melakukan observasi, saya akan melihat dan mencatat ya Pak ya, apa hal-hal yang terjadi di dalam kelas, nanti apa-apa yang ini yang perlu saya amati, yang saya observasi, nanti saya catatkan pada saat kegiatan observasi nanti ya Pak ya. Nah, setelah kegiatan observasi nanti kita akan melakukan percakapan lagi Pak, percakapan pasca observasi. Nah, nanti di sana saya akan didampingi oleh pengajar praktik saya Pak. Oke, baiklah Pak. Sebelum saya akhiri Pak ya sesi ini, saya akan mengajukan pertanyaan terakhir nih Pak. Pertanyaan terakhirnya, apa Pak kira-kira yang Bapak dapatkan setelah pembicaraan kita ini Pak? Ya, yang saya dapatkan di sini, saya mendapat bayangan bagaimana cara pembelajaran yang akan saya terapkan nanti Pak, supaya pembelajaran agar lebih baik lagi, seperti peralatan dan kesiapan dalam pembelajaran yang akan kita tempuh nanti. Oke, baiklah Pak ya. Sekian mungkin cukup Pak ya percakapan pra observasi kita. Sampai ketemu lagi di kegiatan observasi. Semoga Bapak nanti pada saat kegiatan observasinya akan lebih siap Pak ya. Kita bisa menampilkan pembelajaran yang terbaik ya Pak ya. Oke, baiklah. Saya rasa cukup sekian percakapan pra observasi ini. Sampai ketemu lagi di kegiatan observasi dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.